Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah Profesi Kependidikan dengan subjudul Profesionalisasi Jabatan Guru, Pengembangan Kinerja dan Karir Guru, Peningkatan Mutu dan Perlindungan Profesi. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizka Arifa. Nama saya Silvianti. Nama saya Rizka Aldona. Nama saya Nurul Rahmi Ajura. Baiklah, selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Profesionalisasi jabatan guru. Profesional adalah jenis pekerjaan khas yang memenuhi pengetahuan, keahlian, atau ilmu pengetahuan yang digunakan dalam aplikasi untuk berhubungan dengan orang lain, instansi atau lembaga, Yamin dan Maisah. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dijelaskan, profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi keseluruhan tahap proses yang harus dialami dan diikuti oleh seorang guru, sehingga guru bisa dikatakan sebagai guru yang profesionalisasi. Sudjadda 1998 mengemukakan 4 teori pokok pekerjaan yang bersifat profesionalisasi, yakni 1. Dipersiapkan melalui proses pendidikan dan latihan secara formal. 2. Mendapat pengakuan dari masyarakat. 3. Adanya organisasi profesi. 4. Mempunyai kode etik sebagai landasan dalam melaksanakan tugas. Pengembangan kinerja dan karir guru. Kinerja adalah proses kerja dari seseorang individu untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Kinerja juga bisa diartikan sebagai prestasi kerja atau kemampuan baik secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya. Menurut pendapat Kit Davis 1994 yang diikuti oleh A. Anwar Prabu Mangkunegara 2001 mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mengenai kinerja adalah faktor motivasi dan faktor kemampuan. Saya akan menjelaskan tentang peningkatan mutu. Nah, di sini guru memiliki posisi yang sangat penting dalam pengembangan potensi seorang peserta didik ataupun siswa. Nah, dalam diri gurulah terdapat kejayaan dan keselamatan bangsa dengan penamaan cita-cita luhur dalam pendidikan internasional. Nah, di sini seorang guru harus bisa mendidik di berbagai hal agar menjadi pendidik yang profesional. Adapun cara-cara untuk meningkatkan profesionalisme pendidik, yang pertama yaitu mengikuti penataraan. Menurut para ahli, penataraan adalah semua usaha pendidikan dan pengalaman untuk meningkatkan keahlian seorang guru. Yang kedua yaitu peningkatan materi. Dalam rangka peningkatan pendidikan, maka peningkatan materi perlu sekali mendapat perhatian, karena dengan lengkapnya sebuah materi akan menambah wawasan atau pengetahuan seorang siswa. Yang ketiga yaitu peningkatan dalam pemakaian metode. Nah, yang
Yang dimaksud dengan metode di sini bukan pembuatan atau pencarian metode baru, tetapi melainkan mengembangkan cara penerapan atau penggunaan yang sesuai dengan materi yang disajikan. Yang keempat yaitu peningkatan sarana. Sarana adalah alat atau metode dan teknik yang dipergunakan dalam rangka meningkatkan efektivitas komunikasi dan interaksi edukatif antara pendidik dan peserta didik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perlindungan profesi. Perlindungan profesi dipertegas dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 Pasal 2 Ayat 1 sampai 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 ayat saja. Yang pertama yaitu perlindungan merupakan upaya melindungi pendidik dan tenaga kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas. Yang kedua yaitu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi perlindungan hukum profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, hak atas kejayaan intelektual. Dan yang ketiga yaitu perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mencangkup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, dan perlakuan tidak adil. Baiklah, kesimpulan materi kami pada hari ini adalah guru adalah jabatan profesi. Untuk itu, seorang guru harus mampu melaksanakan tugasnya secara profesional. Sejalan dengan hal itu, guru harus terus meningkatkan profesionalismenya melalui berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan kemampuannya dalam mengelola pembelajaran maupun kemampuan dalam upaya menjadikan peserta didik memiliki keterampilan dalam belajar. Misalkan, keterampilan dalam memperoleh pengetahuan, learning to know, keterampilan dalam pengembangan jati diri, learning to be, keterampilan dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, learning to do, dan keterampilan untuk dapat hidup berdampingan dengan sesama secara harmonis, learning to live together. Demikian presentasi kami pada hari ini. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.